guys, selamat datang kembali di YouTube channelnya aku, gayanya. Ini udah jam berapa tuh? Jam berapa ya? Sekarang hampir jam 2-an lebih, dan ini aku dari tadi tuh habis beres-beres dari pagi. Terus ini juga baru beres ya, lumayan lah ya, nggak terlalu berantakan, karena ya biasa setiap hari kan anak-anak tuh main berantakin, main dan sebagainya. Duh, ini maaf ya. Aku tuh kalau lihat ini tuh suka agak-agak risih gitu ya. Cuman nggak bisa dilepas karena memang kan kita ngontrak di sini juga, jadi gak enak juga lah ya. Jadi mungkin nanti aku nggak tahu deh ini bisa dilepasin apa enggak, tapi kayaknya enggak deh sampai kita pindah. Karena rencananya kita itu akan pindah, gak tahu akhir tahun ini atau awal tahun, atau pokoknya sebelum anak aku yang pertama masuk sekolah kita akan pindah, dan kita masih cari-cari rumah gitu guys. Jadi ya doakan saja semoga secepatnya. Nah ini tadi udah diberesin, aku udah beres-beres sambil ya sedikit-sedikit apa nonton-nonton YouTube tuh. Ini kan tempatnya cuma segini doang guys tuh. Itu kotor-kotor kalian kalau lihat ya biasalah sama anak aku ya. Ini udah dibersihin, udah disapu, udah dipel kayak begitu. Tadi aku juga udah gantiin apa namanya spray, terus udah cuci selimut, spray juga. Sekarang masih nyuci spray yang kedua kalinya. Dan ini anak aku lagi tidur, lihat. Terus si baby lagi tidur, tadi ini spraynya udah diganti. Itu abang lagi main HP. Ya sebenarnya nggak boleh main HP kali ini, kalau ketahuan sama ayahnya tuh marah banget nanti dia. Cuma gitu, karena bentar lagi sekolah agama ya udahlah, itu lemari pokoknya agak sedikit berantakan ya, karena memang terbatas kamarnya cuma satu. Kita tutup lagi, matiin lagi lampunya karena di sini gerah banget. Dan dapur aku tuh kayak sempit, kayak lorong kayak gitu, jadi nggak ada tempat penyimpanan. Bahkan untuk piring sih, untuk piring aja aku nggak bisa nyimpan di apa namanya itu, di rak-raknya. Terus aku mau nyimpan di bawah, kayak bawah apa sih, bawah rak kayak buat kompor kayak gitu. Mau dibeliin rak piringnya, kata suami aku jangan, karena nanti takutnya kita bentar lagi pindah, terus kayak mau gantungin kayak hanger buat, bukan hanger, pokoknya gantungan kayak buat telepon kayak gitu. Kata suami aku jangan. Dan ini lihat berantakan kayak gini. Ini sebenarnya udah selalu diberesin ya tiap hari, cuman gitu kadang ya asal nyimpen aja, beresin lagi, jadi ya udahlah ya. Ini doang tuh, lihat kalian kan, ini sebenarnya penghalang kayak ada satu ruangan aku nggak bisa buka ini karena dalamnya berantakan banget. Isinya tuh kayak Excel segala macem, karpet, kasur satu lagi. Ini dapur, lorong. Terus ini bagian depannya ini juga berantakan dan belum aku beresin. Dan rencananya mau aku beresin sekarang. Ini jualan sendal aku guys. Ini sebenarnya ruangan depan tuh. Ya, ini aku jualan di TikTok sendal, dan ini kemarin habis yang spill yang lihat-lihat kayak gitu tuh sendalnya. Aku taruhin di bawah dulu biar gampang, nanti aku mau beresin lagi. Dan ini meja tempat aku live ini berantakan juga, kadang berantakin sama si kecil, sama si baby, sama si dede. Ini nih tuh ada mainan palu dan sebagainya. Ini tempat aku live, dan penampakan ruangan depannya tuh kayak begini, rak sepatu dan segala macam ya. Bahkan aku mau beli gorden aja, kata suami aku jangan, nanti aja, takut pindah. Itu kipas angin punya yang rumah, ini, maksudnya yang punya rumah ini, kardus box buku-buku suami aku, buku-buku bacaan, dan ada beberapa alat-alat apalah aku nggak tahu, ini dokumen-dokumen penting. Ini juga mau aku beresin tapi belum, karena barusan capek banget, jadi aku makan dulu. Terus sekarang lagi lanjut apa namanya, nyuci di depan. Jadi ini sebenarnya tuh sudah ada geludug-geludug mau hujan gitu guys ya. Aku tuh rencananya ini aku mau sambil duduk deh ya, biar enak dulu. Bentar kita ini dulu, pas-pasin dulu. My god ya. Oke, jadi aku juga mau sedikit cerita, bukan sedikit cerita sih. Jadi aku di sini itu kan ngontrak ya. Kemarin tuh sempat nggak kelihatan, sempat lagi cari-cari rumah yang baru. Jadi karena kan memang sebetulnya bukan menyesal sih, aku di sini tuh betah banget, karena lingkungannya lumayan enak. Terus beruntungnya aku tuh sama suami setiap ada rumah gitu ya, kayak di GMI dulu punya rumah di GMI itu dekat masjid, dan ini pun juga sama dekat masjid. Terus lingkungan orang-orangnya tuh kayak
kekeluargaan banget gitu. Bukan kekeluargaan sih, maksudnya ya kayak di kampung kita aja gitu, kayak kalau ada apa-apa tuh enak. Terus ke pasar deket itu sih yang penting ya. Terus cari apa-apa makan itu gampang. Cuman gak enaknya di sini itu, pertama kalau pulang kita mudik itu jauh banget karena kan kalau ke Tangerang tuh kayak muter dulu ke Jakartanya. Terus apa namanya? Panas cuacanya udah jelas ya. Cuman yang aku paling gak suka di sini tuh apa? Karena kita tuh cuma ada kamar satu. Sedangkan aku butuh, kadang aku sama suami juga butuh sesuatu yang kayak misal sama anak-anak gitu, bukan hanya masalah hubungan suami istri ya. Ini disclaim dulu ya, bukan 18 tahun ke atas, tapi maksudnya kayak tempat-tempat kayak lemari dan sebagainya, apa yang kita punya, pokoknya barang-barang kita tuh nggak bisa kita simpan di kamar secara pribadi gitu. Kadang malu juga kalau misalkan ada orang yang kesini, karena kita kan harus kelihatan ya, maksudnya kelihatan sama orang lain kalau masuk. Nah, akhirnya yang barusan itu, yang si lorong itu, yang kayak lorong satu ruangan itu kita jadiin tempat kayak tempat baju-baju kita, tempat karpet dan segala macam. Jadi itu semuanya numpuk di sana, dan itu kayak aku tuh aduh ya Allah, gak enak banget guys. Kalau punya rumah tuh kayak ada apa ya, kalau orang Sunda bilangnya teh segala nambru udinya gitu ya. Jadi semuanya tuh tertumpuk di sana gitu, kayak baju semuanya tuh tidak tertata dengan baik dan rapi. Jadi aku tuh kayak gak enak aja, risih. Dan itu tuh udah aku buang-buangin sebagian, aku kasih sebagian, baju-bajunya masih aja ada dan berantakan karena memang tempatnya sempit dan tidak muat gitu. Di sana aja ada 3 XL lemari laci, punya aku, punya suami, sama punya si baby. Aduh, ini tuh aku tuh sebetulnya pusing ya guys. Bikin video ini tuh kayak pengalihan gitu loh, ngerti gak sih kan? Dan aku tuh nggak bisa curhat sama siapa-siapa, by the way. Nah, yang salah satu nggak suka di sini tuh aku juga gitu kan, nggak ada kenalan atau siapa, saudara atau teman atau siapapun di sini. Jadi kalau ada apa-apa juga ya kemana-mana sendiri, dipendam sendiri. Kadang ya nggak bisa kemana-mana sendiri juga, ya harus sama suami, atau nggak ya anak-anak nggak bisa dititipin gitu lah intinya. Nah, ada kalanya nih kayak misalkan sekarang nih, sekarang tuh aku tuh lagi apa ya, lagi pusing-pusingnya dengan satu masalah yang masih juga belum selesai guys. Ini by the way, maaf ya, bentar dulu. Aduh ya Allah, kok begini. Nah, aku tuh seperti yang kemarin aku udah bilang ya, bukan selalu sih, gimana ya bilangnya ya, aku tidak mau bilang kalau aku salah menolong orang, tapi aku tuh salah salah aku di sini tuh, aku tuh selalu terlalu percaya sama orang. Kadang orang tuh memanfaatkan kepercayaan itu dengan tidak baik gitu ya, dan akhirnya aku yang nanggung akibatnya. Nah, kadang ketika ada di posisi itu, aku tuh tidak bisa curhat ke pasangan atau ya ke suami, karena memang suami aku bukan tipe yang pendengar yang baik guys. Jadi kadang kalau kita curhat itu suka dibilang, ah ya salah lu sendiri, istilahnya kayak gitu, ngapain nolong, atau enggak ngapain lah dibahas, nggak usah ngurusin urusan orang lain atau apalah gitu. Jadi tidak ada masukan yang positif ke kita. Pada akhirnya aku kalau ada apa-apa itu tidak pernah curhat dengan pasangan atau dengan suami, karena ya begitu tanggapannya guys. Dan akhirnya bikin aku suka kayak stres sendiri, banyak pikiran. Dan kemarin tuh kan sakit 2 minggu itu gara-gara stres mikirin ini dan itu gitu loh. Nah, minusnya aku tuh seperti itu gitu. Apalagi di sini aku nggak ada temen, kalau curhat juga via telepon kan kadang untuk siapa, bingung. Akhirnya aku tuh memutuskan untuk bikin video ini. Kenapa? Karena kalau kalian lihat misalkan oh kok videonya isinya curhat mulu, kadang gitu guys, aku tuh tidak bisa meluapkan emosi atau perasaan yang aku pendam. Terus aku nggak bisa cerita ke siapa-siapa. Ya aku bikin di video, kenapa? Kadang aku tonton lagi buat reminder diri aku sendiri, kalau aku tuh pernah seperti ini, aku tuh pernah seperti itu gitu loh guys. Jadi kayak buat ya pengingat aja, atau enggak buat tamparan aja buat diri sendiri gitu. Aku pernah melakukan kesalahan ini dan itu gitu guys. Ya kalau misalkan punya pasangan yang tidak bisa menjadi pendengar yang baik, kadang ya beginilah hasilnya gitu. Ngerti nggak sih kan? Semoga kalian ngerti ya maksud aku ya. Dan
Semoga kalian di sana di luar sana tidak ada yang melakukan kesalahan seperti yang aku lakukan. Kadang niat kita menolong orang lain tapi malah kita yang susah sendiri, kita yang pusing sendiri. Lebih bijak aja sih kalau misalkan memang mau nolong tuh beneran yang memang butuh dan perlu ditolong, itu aja sih. Anyway guys, maaf ya. Ini beneran aku sesi curhat karena nggak tahu guys mau curhat sama siapa. Kayak dulu tuh aku pernah sampai teman aku ada yang nakes tuh sampai bilang, kayaknya teteh butuh ke psikolog deh. Teteh tuh terlalu banyak memendam segala sesuatunya sendiri, masalah tuh terlalu banyak dipendam sendiri. Karena aku tuh bukan tipe orang yang gampang terbuka ini dan itu ke orang lain, jadinya semuanya tuh dipikirin sendiri dan akhirnya malah bikin sakit dan pusing sendiri. Nah, pengalihannya itu kadang aku tuh gitu kayak beres-beres dari pagi sampai siang atau enggak apa yang dikerjain, apa aja ada yang dikerjain. Karena apa? Karena aku ngerasa kalau aku capek itu, ini sekarang aja nih, ini tenggorokan aku tuh kayak sesek, ngomong tuh kayak ada yang nyelak gitu, ada yang sakit gitu, kayak menahan emosi, menahan mau nangis tapi nggak bisa gitu. Karena memang untuk nangis pun udah tidak ada tenaga dan udah tidak ada emosi untuk nangis, ngerti nggak sih? Kayak aku tuh air matanya tuh nggak bisa keluar gitu loh. Ini tuh tenggorokan tuh sebenarnya ini tuh sakit banget, ngerti gak sih kalian? Kayak yang orang mau nangis tapi ditahan gitu. Nah ini tuh bukan ditahan karena aku nggak bisa keluar air matanya gitu loh. Udah kayaknya udah nggak bisa nangis lagi gitu loh guys. Oh my god, ini tuh bener-bener aku tuh nggak tahu sumpah. Ternyata akan sefatal ini gitu loh. Kalau kalian emang kenapa sih ya gitu kok sampai gitu lebay banget berpikirnya seperti itu ya guys. Kita setiap orang punya kapasitas emosinya masing-masing beda-beda ya. Kalau aku tuh masalah beginian tuh kadang suka kepikiran sendiri karena apa? Karena aku tuh ngerasa aku sendiri itu belum belum mampu membahagiakan diri aku sendiri gitu. Sekarang harus nambah masalah kayak gini tuh bikin bikin tambah pusing gitu loh. Ya teman-teman, ini aku mau prepare dulu buat abang sekolah. Jadi kita mau siap-siap dulu ya. Sini, Pi. Gimana sih gini aja. Sini. Nih sebenarnya dasar ya sekolahnya, cuman biasanya aku kasih waktu eh kayak apa habis itu tuh yang di masjid beres sholat baru dia berangkat gitu guys. By the way barusan aku tuh habis menenangkan diri gitu ya, habis apa ya namanya, chill out lah ya, habis kayak meredam emosi sendiri gitu, jadi menenangkan diri sendiri tiduran, pokoknya gitulah ya guys, dengan segala uh, yang sedang terjadi saat ini sama aku gitu, supaya aku tuh nggak kepikiran ya Allah itu, supaya nggak kepikiran terus-terusan gitu loh, karena aku tuh tipe yang apa-apanya tuh terus gitu kepikiran. Jadi barusan aku chill out dulu sama anak-anak di kamar, habis itu better lah ya, si tenggorokannya nggak terlalu sakit, menahan emosi dan amarah gitu. Jadi salah saya, jadi udah better banget pokoknya sekarang tuh gitu. Jadi aku juga nggak tahu sekarang mau lanjut masak atau enggak, karena tadi juga beres yang depan tuh beresin tuh belum beres, belum aku beresin karena udah capek duluan sama udah terkuras, udah capek duluan karena tadi jadi aku beresin yang depan tuh belum barusan karena udah capek duluan dan emosinya tuh terlalu meledak-meledak, jadi udah lelah sendiri, jadi ya barusan istirahat dulu aja biar nanti itu gampang sih ya, beresin yang di depan tuh gampang sebetulnya, bisa nanti karena itu nanti pasti bakal dikeluarin lagi sih sendalnya, cuman aku mau beresin beberapa barang-barang aja yang memang harus dimasuk-masukin ke dalam box gitu aja. Ini abang udah siap mau berangkat sekolah ya, aku tinggal bawain tasnya sama minumnya aja, terus kita langsung lihat sekolahnya abang di mana. Sebenarnya deket rumah, kayak beneran cuma beberapa langkah dari rumah aja si TPQ-nya. Kita lihat aja sambil aku mau jemur apa namanya, spray.
Oke guys, ini abang katanya mau berangkat sekolah sekarang, jadi kita mau anterin dulu ke depan. Ini aku sambil mau jemurin spray sih. Kunci sayangku. Nih, salah satu yang jadi alasan kenapa kita mau pindah adalah lihat garasinya. Bahkan, hai belum saling ke aku. Bahkan ini kalau motor masuk tuh, salam. Bahkan ini motor masuk tuh jalannya tuh sempit. Hati-hati, hati-hati. Ini jalan masuk motornya tuh sempit kayak geduk-geduk. Ini sekolah si abang tuh di sini ya. Cuman di situ doang. Udah deh. Ini jemurannya cuma segini tuh. Ini sampai rusak jemuran aku ya. Tuh. Aku mau jemur dulu guys. Aku simpan dulu di sini ya. Ini biar kalian bisa lihat juga. Tuh, kalian kalau lihat sih cuma segini. Si lahan garasinya tuh sempit banget. Bahkan motor masuk pun juga susah. Ini aku jemur dulu si spray sama sarung-sarung bantal dan lainnya. Ini udah sesi keberapa aku nggak tahu nih. Aku tuh paling sebel ya kalau ada barusan tuh nyuci tuh ada cicaknya gitu. Gila ya. Oke guys, jadi ya begitu. Salah satu alasan kenapa kita juga mau pindah adalah karena garasinya pertama nggak bisa ditutup, motor juga nggak bisa masuk, susah. Jadi kalau masukin motor itu si mobil tuh ke goros-goros itu udah pasti. Ketiganya, jemuran itu sampai rusak karena apa? Karena kegeduk-geduk terus sampai mesin cuci, kalian barusan lihat ya. Mesin cuci itu sampai disimpan di luar karena memang tidak ada lahan di dalam untuk menyimpan mesin cuci. Itu jadi alasan yang paling yang paling kuat yang buat kita mau pindah rumah gitu. Sebetulnya kenapa sih harus pindah kontrakan? Kenapa nggak? Mungkin ada yang bilang kita udah pindah berapa kali kan? Kalian tahu rumah aku dulu yang di Gar 3M itu, sebelum di sana tuh aku pindah juga ke Leles. Nah, kenapa akhirnya kita pindah ke Tangerang? Karena aku udah pernah bilang di video sebelumnya, kalau aku pindah kerja ke Jakarta, jadi kita cari alternatif kontrakan yang tidak terlalu mahal kayak satu rumah gitu, karena sejujurnya gini, kalau kita mau cari apartemen di Jakarta banyak dan ada yang hitungannya tuh hampir sama dengan kontrakan satu rumah. Cuman kita itu kalau di apartemen tuh ngeri. Pertama, kita punya anak kecil, jujur aja. Seapik-apiknya, sengejaga-ngejaganya aku mungkin ada aja lengahnya gitu, dan aku takut banget itu kalau kayak mereka keluar dari balkon itu, aku takut banget sumpah. Itu aku ngeri banget. Itu yang pertama. Kedua, di apartemen itu susah kalau misalkan parkirnya keluar masuk kayak gitu, kita nggak bebas keluar masuk. Maksudnya aku nggak tahu ya, tapi kata suami aku sih nggak enak ya kalau misalkan kayak keluar masuk parkir mobil tuh, dan bayar parkirnya juga lumayan mahal. Bukan IPL-nya ya, tapi kayak parkirnya kayak bulanan tahunan kayak gitunya mahal. Itu terus kalau misalkan cari rumah di Jakarta juga mahal ya, apalagi kontrakan yang masuk mobil, ada garasi kayak perumahan atau klaster kayak gitu, itu mahal. Makanya kenapa dulu pilihnya di Tangerang, karena memang dari segi jarak ke kantor suami aku juga nggak begitu terlalu, sebetulnya dibilang jauh juga lumayan ya, kayak sejaman kayak gitu. Cuman ini tuh akses kemana-mananya tuh gampang, jadi ke sekolah, pokoknya akses kemana-mana gampang lah dan enak gitu daerahnya tuh. Tidak terlalu padat seperti di Jakarta itulah. Ya intinya kayak begitu. Terus sekarang kenapa pindah? Ya alasannya itu. Pertama, yang kedua ya kalian lihat sendiri ya kan, kondisi di rumah aku kamar cuma satu dengan kondisi yang padat ya. Pokoknya tidak tertata dengan baik rumahnya. Jadi
tidak proper lah kayak gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk pindah karena yang sebetulnya kita butuh adalah kamar lebih dari satu dan garasi itu, garasi dan pokoknya tempat cuci, pokoknya kayak eh apa ya, halaman depannya kayak gitulah. Oke teman-teman, ini udah jam setengah 7 sore dan sepertinya apa? Sepertinya katanya suami aku itu tidak kuliah, katanya kuliah online, jadi aku mau masak aja, tapi aku nggak akan bikin di video ini. Sekarang aku mau masak, bukan masak sih. Sekarang aku mau gorengin sosis aja buat anak-anak. Jadi, ntar dulu. Nah barusan Davi itu mau apa namanya, mau makan katanya. Mau makan sama apa? Karena kan anak aku tuh biasanya nggak suka makan yang aneh-aneh. Jadi kalau nggak ayam, sosis, telur gitu-gitu doang. Barusan ditanya katanya mau makan sosis aja. Jadi aku mau goreng dulu sosis buat anak-anak. Kalau si baby biasanya ngikutin kakaknya. Kalau kakaknya makan sosis dia juga mau samaan kayak gitulah pokoknya. Ini kondisi dapur aku ya tuh. Segini doang, kayak lorong kayak begitu tuh. Kalian ntar dulu. Ini dapurnya cuma segini doang, mirip-mirip kayak lorong. Jadi kalau misalkan nyimpan piring di sini juga nanti kegeduk-geduk, cuma sempit lahannya, jadi ya udah gitu guys. Cuma segini tuh, itu wastafel, itu kamar mandi, udah gitu doang. Jadi mungkin video hari ini segitu aja dulu. Maaf kalau misalkan aku tuh banyak, ya Allah digelutkin mulutnya. Oke, jadi video hari ini segitu dulu. Maaf kalau misalkan aku ternyata di videonya tuh banyak bercerita ya, banyak curhat dan sebagainya. Aku mau nggak tahu hari ini mau masak apa. Kalaupun nanti aku masak yang aneh-aneh dan aku bisa berbagi resepnya, nanti aku bikin di video terpisah. Cuman kayaknya untuk malam ini bikin makannya yang seset aja, yang goreng-goreng aja, biar cepat selesai karena barusan ngabarinnya tuh mendadak banget, dia kuliah online mau balik dan lapar katanya. Jadi kalau misalkan masaknya agak ribet itu membutuhkan waktu yang lama, takutnya nanti udah kelaparan duluan. Jadi sekarang aku mau bikin yang cepet-cepet aja, mau goreng-goreng yang cepet aja yang ada aja di kulkas. Gak tahu apa, tapi kalau misalkan besok mau bikin bekal atau nanti malam aku mau masak buat bekal, nanti aku bikin resepnya di video terpisah, jadi stay tune aja ya. Untuk hari ini segitu aja dulu. Terima kasih yang sudah menonton, yang sudah like, yang sudah subscribe, yang sudah komen. Yang mau resep lainnya ditungguin aja. Bye bye. Selamat malam guys.